Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Hendri Pandupaksi selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PPKN SD. Yang saya hormati pula narasumber kita Intan Khofifatus Sakinah NIM 073 dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Sebagaimana telah diketahui, pagi ini kita akan mengikuti pembahasan mengenai konsep dasar keadilan sosial dan cara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Faizatul Syahrani, NIM 075, selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara diskusi pada pagi hari ini. Tentunya saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh notulis saya, yaitu Afriela Naura Wibowo, NIM 072, yang akan mencatat data setiap penanya yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, izinkan saya menjelaskan ketentuan sesi diskusi pada pagi hari ini, di mana sesi pertama kita akan terlebih dahulu mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, sesi kedua adalah tanya jawab, dan yang ketiga adalah penutupan, di mana diskusi akan ditutup dengan kesimpulan yang akan saya bawakan selaku moderator. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja sesi pertama ini dengan mendengarkan bersama-sama materi dari narasumber kita. Kepada Mbak Intan Khofifatus Sakinah, tempat dan waktu saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator. Langsung saja, izin perkenalkan, saya Intan Khofifatus Sakinah sebagai pemateri. Izin untuk membagikan layar ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai makna adil, keadilan, dan keadilan sosial. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Sudah jelas. Baik, saya lanjut ya. Baik. Latar belakang dari masalah ini, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Pancasila dan pedoman untuk mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi pembeda dengan negara-negara yang lain. Nilai-nilai ini yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yang membentuk suatu kesatuan antara sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, saling hubung-menghubung dan tidak dapat dipisahkan. Sila-sila dalam Pancasila itu harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembahasan yang akan saya bahas, pada Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam segala bidang, seperti bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan, sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur dalam pelaksanaan hidup dan bernegara. Selanjutnya ada beberapa rumusan masalah pada materi yang akan saya sampaikan.
Yang pertama, memahami makna adil, keadilan, dan keadilan sosial. Yang kedua, ciri-ciri adil. Yang ketiga, saya akan menjelaskan parameter terciptanya keadilan dan keadilan sosial. Yang keempat, kita akan sama-sama mengetahui tantangan apa sih dan hambatan apa saja dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kelima, mengetahui cara-cara yang ditempuh bangsa dan negara di Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial. Oke, maaf ya telat. Selanjutnya langsung masuk saja ke yang pertama itu makna adil, keadilan, dan keadilan sosial. Ya, adil. Apa sih adil itu? Oke, adil itu terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Yang kedua, keadilan. Keadilan berasal dari kata adil yang menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memilih hak, dan tidak berat sebelah. Selanjutnya, ada keadilan sosial. Keadilan sosial ialah ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia bagi semua orang, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan menurut Insinyur Soekarno, seperti itu. Selain itu, adil yang pertama itu berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dan diskriminasi ketidakjujuran. Dengan demikian, teman-teman semua, orang yang nggak adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum, baik hukum agama, hukum positif, ataupun hukum negara. Keadilan sosial ialah suatu masyarakat seperti yang sudah ada di PowerPoint ini. Jadi semua bukan hanya untuk satu orang. Keadilan sosial itu memiliki sifat yang mana masyarakat itu bisa hidup adil dan makmur. Selanjutnya, ada ciri-ciri adil. Adil yang pertama, pertimbangan baik dan buruk tidak semata-mata hanya berdasar kepada konsep keadilan secara hitam. Keadilan atau sifat adil memiliki beberapa ciri atau karakteristik, antara lain yang pertama, adil. Yang kedua, bersifat hukum. Yang ketiga, sah. Itu menurut hukum. Yang keempat, tidak memihak. Yang kelima, sama hak. Yang keenam, itu layak. Ketujuh, wajar secara moral. Dan yang kedelapan, benar secara moral. Baik, menyambung dari lambang Pancasila yang kelima, itu simbolnya padi dan kapas. Padi dan kapas adalah sumber kebutuhan bagi rakyat Indonesia. Padi melambangkan bahan pangan dan sumber penghasilan bagi rakyat Indonesia. Teman-teman masih ingat bukan? Negara Indonesia adalah negara agraris. Apa sih negara agraris itu? Negara agraris itu artinya negara yang mengandalkan sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan kapas merupakan simbol bahan baku sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Nih, contoh dari perilaku adil. Pasti teman-teman juga sudah
mengetahui semua ya. Ini ada beberapa contoh, walaupun bukan hanya ini, ini hanya beberapa contoh dari perilaku adil. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, memandang orang-orang itu sama rata. Yang ketiga, kita selalu bertoleransi. Yang keempat, menghargai setiap perkataan orang lain. Yang kelima, menghormati orang lain. Yang keenam, ada sopan santun kepada orang lain. Selain itu juga ada taat serta patuh kepada perintah Allah dan tidak meninggalkan sholat. Kemudian senantiasa membantu orang yang kesulitan. Yang terakhir, ada contoh adil yaitu tidak membedakan teman. Kemudian di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan parameter terciptanya keadilan dan keadilan sosial. Yang pertama, mohon maaf teman-teman. Baik. Yang pertama, keadilan dan keadilan sosial itu mempunyai sejarah pemikiran yang panjang dalam diskursus hukum dan negara. Negara merupakan figur sentral dalam perwujudan keadilan dan keadilan sosial. Dalam negara hukum Indonesia, perwujudan keadilan dan keadilan sosial itu merupakan perjuangan yang tidak mudah dioperasikan ya. Yang kemudian ada syarat yang harus dipenuhi terlaksanya keadilan sosial adalah seperti semua warga wajib bersikap secara adil karena keadilan sosial itu tercapai apabila tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kemudian yang kedua itu manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi. Maka berhak pula untuk menuntut dan mendapatkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan hidupnya. Cakupan hakikat dari keadilan. Yang pertama, memberikan kepada setiap orang yang seharusnya diterima. Yang kedua, memberikan kepada setiap orang yang menurut aturan hukum menjadi haknya. Yang ketiga, kebajikan untuk memberikan hasil yang telah menjadi bagiannya. Yang keempat, memberikan sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan orang lain. Yang kelima, persamaan pribadi. Yang keenam, pemberian kemerdekaan kepada individu untuk mengajar kemakmurannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pemberian peluang kepada setiap orang untuk mencari kebenaran dan memberikan sesuatu secara layak. Dan di slide selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja sih tantangan dan hambatan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hambatan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang pertama itu dalam bidang hukum. Kalau dalam bidang hukum itu kurang tegasnya aparat hukum dalam menangani kasusnya pelanggaran hukum, sikap, dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Contoh kecilnya yang menggambarkan bukti ketidakadilan hukum di Indonesia adalah banyaknya kasus korupsi yang menyeret pejabat publik seperti kepala daerah, anggota legislatif, para anggota kabinet, dan politisi partai politik yang merugikan negara sampai miliaran rupiah.
Tetapi hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat. Dan kadang-kadang walaupun sudah divonis sebagai tersangka masih saja pergi kemana-mana, bahkan sampai ke. Sedangkan jika kasus menimpa rakyat miskin seperti yang pernah menimpa Nenek Mina itu ya, yang tersandung kasus pencurian 2 buah kakao, justru hukuman yang tidak diterima nenek tersebut tidak sebanding dengan apa yang diperbuat. Padahal ya teman-teman, kalau dipikir-pikir cuma sebuah buah kakao. Sedangkan aparat mereka memiliki perbuatan yang lebih kejam, yang lebih parah ya teman-teman. Dari sini menggambarkan bahwa hukum yang ada itu hanya berlaku untuk orang-orang miskin saja. Sedangkan untuk orang kaya, pejabat publik hukum itu tidak terlalu ditegaskan oleh pihak hukum dengan benar. Sehingga hukum tidak diibaratkan sebagai pisau lancip di bawah dan tumpul di atas. Padahal dalam Undang-Undang 1945 pasal 28D ayat 1 tentang hak asasi manusia, hasil amandemen disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tetapi pada kenyataannya jauh dari apa yang diharapkan. Menjadi bukti bahwa keadilan bagi seluruh Indonesia belum sepenuhnya bisa ditegakkan dengan baik. Jadi bukan berarti di Indonesia keadilan sosial itu tidak berlaku. Hanya saja cara penanganannya, cara pihak hukum yang kurang baik dalam penanganannya. Kemudian yang kedua ada bidang kesehatan. Itu buruknya layanan kesehatan masih menjadi keluhan di kalangan masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat nih dari berbagai aspek, mulai dari antrian yang panjang, kerumitan dalam mengurus syarat-syarat administrasi, bahkan nggak jarang ya teman-teman kita ketahui ada penolakan dari berbagai rumah sakit. Hingga pungutan liar untuk memperoleh pengobatan gratis juga masih terjadi. Buruknya pelayanan kesehatan yang diterima rakyat miskin menjadi potret bahwa keadilan belum bisa ditegakkan dengan baik. Tapi teman-teman semua, di sisi lain, orang kaya atau orang yang memiliki jabatan atau pangkat tinggi justru mendapatkan pelayanan yang istimewa. Padahal di dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 ayat 2 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Tetapi pada kenyataannya, rakyat miskin masih banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pihak rumah sakit. Kemudian yang ketiga ada bidang pendidikan. Memperlihatkan ketidakadilan dalam dunia pendidikan, yaitu ketidakmampuan warga miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak. Sehingga banyak anak-anak Indonesia yang tidak mampu untuk sekolah karena biaya sekolah yang dirasa memberatkan. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya memprioritaskan warga miskin Indonesia dengan memberikan pendidikan. Sehingga anak-anak yang kurang mampu tersebut dapat mengenyam pendidikan yang layak di bangku sekolah seperti anak-anak pada umumnya. Selain masalah tersebut, teman-teman, terdapat masalah-masalah yang lain harus diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya apa? Salah satunya pendidikan untuk anak-anak di daerah pedalaman atau di daerah perbatasan. Pemerintah dinilai daerah pedalaman cenderung diabaikan. Banyak anak-anak di daerah pedalaman yang membutuhkan pendidikan, formal, bukan hanya untuk sampai ke sekolahan. Mereka harus sampai rela berjalan atau menyeberangi sungai yang jaraknya jauh dari tempat tinggalnya. Kemudian ada hambatan dalam
bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi di negara kita belum bisa terwujud sebagaimana yang telah diharapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Justru masalah yang paling miris nih teman-teman di bidang ekonomi itu apa? Masalah kemiskinan. Kenapa sih kok masalah kemiskinan? Ya, karena kemiskinan itu menjadi bukti dari penegak keadilan yang tidak sempurna. Padahal dalam konstitusi telah ditetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dibiarkan keliaran miskin dan anak-anak terlantar dibiarkan keliaran di jalan-jalan untuk mengemis. Bahkan mereka tidur di bawah kolong jembatan hanya dengan beralasan kardus bekas. Kemudian yang slide selanjutnya itu kita akan mengetahui apa saja sih cara-cara yang ditempuh bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial. Contoh kecil yang pertama, menggambarkan bukti ketidakadilan hukum di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian, menghormati hak orang lain. Kemudian, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Kemudian yang selanjutnya, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ada lagi, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang terakhir, ada suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator yang mampu di Indonesia. Alhamdulillah, baiklah. Demikian tadi penyampaian materi dari narasumber kita pada pagi hari ini. Tentunya banyak sekali ilmu baru yang kita dapatkan ya teman-teman. Bahkan tadi sudah dimaparkan secara jelas mengenai apa sih adil itu, apa bedanya adil dan keadilan, dan apa itu keadilan sosial, seperti itu. Nah, selama kita mendengarkan penyampaian materi dari narasumber kita, tentunya masih banyak hal yang ingin ditanyakan, mungkin masih dibingungkan. Nah, boleh banget, ayo kita diskusi bareng, kita tanyakan langsung ke narasumber kita. Untuk itu, sekarang kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Adapun penanya, terlebih dahulu harus raise hand, dan terlebih dahulu harus memperkenalkan diri dan menyebutkan 3 NIM terakhirnya. Oke, langsung saja. Untuk penanya pertama, saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, silakan untuk Mafta Aulia Tiara Putri. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Mafta Aulia Tiara Putri, NIM 077. Saya ingin bertanya, apakah sama antara keadilan dan kebenaran? Terima kasih. Sama-sama, iya pertanyaannya sangat bagus ya. Monggo Mbak narasumber silakan dijawab langsung. Baik, terima kasih Mbak Mafta atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab ya. Jadi, apakah keadilan sama dengan kebenaran? Izin menjawab. Keadilan itu berfokus pada substansi, sementara kebenaran berkorelasi dengan legitimasi formal atau harap bedakan dengan legitimasi sosiologis dan legitimasi etis. Kebenaran adalah soal keabsahan penalaran dengan kognisi sebagai modalitas utamanya. Jadi isu kebenaran berbeda dengan isu keadilan yang memerlukan pengolahan intuitif, sehingga urusan keadilan itu
tak lagi sekedar benar atau salah, tetapi pantas dan tidak pantas. Jika ada yang beropini, dipersilakan. Ya, silakan bagi yang ingin beropini, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Sepertinya sudah tidak ada ya. Ini atau mungkin dari penanya sendiri, apakah sudah cukup puas dengan jawaban dari narasumber? Sudah, terima kasih. Izin menambahkan sedikit lagi, Mbak. Jadi, kalau saya kira tadi ada yang beropini. Baik. Jadi, kendati demikian, tetap saja ada orang yang bersikeras bahwa keadilan itu suatu nilai yang universal, berlaku bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Perspektif ini bisa saja dibantah dengan menunjukkan pandangan alternatif tentang keadilan partikular, maka jadi atau bahkan personal. Jadi marilah kita cermati perspektif tersebut secara lebih dekat, seperti itu. Oke, terima kasih banyak narasumber. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Penanya kedua, silakan dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, silakan Mbak Tusia Eka Fajarini. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya. Sebelumnya nama saya Tusia Eka Fajarini dari NIM 070. Baik, saya ingin bertanya, apa sebenarnya arti keadilan sosial itu sendiri? Apakah keadilan sosial sudah terwujud di Indonesia? Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Mbak Intan boleh langsung dijawab. Baik, terima kasih Mbak Tusia atas pertanyaannya. Jadi mohon izin menjawab ya. Kata adil sendiri itu mengandung artian sama berat. Tidak berat sebelah, tidak memihak atau keputusan hakim itu. Berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Dan statusnya tidak sewenang-wenang. Dan keadilan yang bersifat-sifat, yang berarti sifat. Itu perbuatan, perilaku, dan sebagainya. Setelah kita melihat definisi keadilan itu sendiri, bisa saya simpulkan bahwa maksud dari sila kelima Pancasila adalah bahwa diharapkan seluruh warga negara atau rakyat Indonesia dapat berlaku adil terhadap satu sama lain, tidak membeda-bedakan, dan seterusnya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang mempunyai beragam perbedaan baik suku, budaya, agama, etnis, ras, dan yang lainnya. Sehingga adanya sikap saling menghormati antara sesama menjadi tujuan utama dari adanya sila kelima ini. Keadilan belum sepenuhnya terjadi di Indonesia. Seperti itu, Mbak. Oke, mungkin ada yang ingin beropini menambahkan jawaban dari narasumber kita. Silakan. Siap, terima kasih. Mbak Ika, silakan langsung saja menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin menambahkan, saya Ika Nur Julianti, NIM 066. Jadi arti keadilan dan apakah keadilan sosial itu sudah terwujud di Indonesia? Keadilan sosial itu sendiri itu berarti bahwa setiap orang di suatu negara atau setiap warga negara itu berhak mendapatkan hak-haknya secara adil. Keadilan sosial yang berlaku di hukum Indonesia menurut saya itu belum sepenuhnya merata. Saya setuju dengan pemaparan pemateri tadi yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu sebenarnya sudah terlaksana, tetapi cara penanganannya itu yang kurang. Di luar sana itu masih banyak ya kasus-kasus hukum yang mempermudah orang kaya atau yang punya jabatan seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi. Bahwasanya seakan-akan hukum di Indonesia itu hanya berlaku untuk orang yang miskin saja. Yang dipersulit itu hanya mereka yang ada di kalangan bawah saja. Padahal mungkin kasus yang dilakukan oleh para pejabat atau orang-orang kaya itu jauh lebih berat. Tetapi mereka itu bisa menggunakan berbagai cara untuk bebas dari hukum. Jadi, untuk menciptakan negara yang lebih adil lagi ke depannya, kita sebagai generasi milenial itu harus menanamkan dan melakukan hal-hal seperti menghormati dan menghargai sesama. Nah, itu harus dimulai dari sedini mungkin sehingga pada saatnya nanti ketika kita yang memimpin atau ketika kita menjadi pengaruh di negara kita, kita
kita merupakan generasi yang saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sehingga ke depannya nilai-nilai Pancasila itu mudah diterapkan. Khususnya untuk sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dapat terlaksana secara merata dan berjalan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Seperti itu. Baik, mohon izin menambahkan lagi ya moderator menanggapi dari jawaban audiens ini. Luar biasa Mbak Ika. Jadi benar, kurang mengenali keadilan serta ditafsirkan itu berbeda-beda. Keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi maupun hukum. Dewasa ini berbicara mengenai keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dewasa ini, utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum. Banyak juga kasus hukum yang terselesaikan karena ditarik ke masalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematik, sehingga peradilan tidak menemukan keadilan itu sendiri di negara kita sendiri. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, apakah sudah cukup puas Mbak Tusia atas jawaban dari narasumber dan dibantu oleh Mbak Ika tadi? Ya, terima kasih, sangat amat puas. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ke penanya ketiga, silakan raise hand terlebih dahulu. Oke, kepada Mbak Febrianti Alfionita, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya NIM 071 Febrianti Alfionita. Saya ingin bertanya, mengapa hukum selalu terkait dengan keadilan? Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab, Mbak Intan. Baik, terima kasih Mbak Febrianti, mohon izin menjawab. Jadi mengapa sih aparat penegak hukum mengabaikan nilai keadilan? Mohon diulang. Yang tadi pertanyaannya apa ya? Mengapa hukum selalu terkait dengan keadilan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Jadi, kalau menurut saya itu kurang mengenali keadilan, sering ditafsirkan secara beda-beda. Keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi maupun hukum. Dewasa ini berbicara mengenai keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penegakan politik. Jadi, hukum dan keadilan itu sangat berat dalam kaitan hubungan. Sebab keadilan diciptakan karena adanya hukum. Indonesia sejak berdiri pada tahun 1945 adalah negara yang berasaskan pada hukum dengan dasar Pancasila. Hukum dikembangkan sesuai kepribadian bangsa. Keadilan sangatlah erat dalam kaitan hubungan. Sebab apa? Sebab keadilan diciptakan karena adanya hukum. Dengan dasar Pancasila, hukum dikembangkan sesuai kepribadian bangsa. Seperti itu Mbak Febrianti. Baik, terima kasih. Oke. Sama-sama. Mungkin ada yang ingin beropini, menambahkan jawaban dari narasumber kita. Silakan. Boleh raise hand terlebih dahulu. Oke, Mbak Apriela Naurawibowo, monggo silakan. On mic. Perkenalkan, nama saya Apriela Naurawibowo, NIM 072. Terima kasih moderator telah memberikan waktunya. Saya izin menambahkan. Mengapa hukum selalu terkait dengan keadilan? Karena dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, tidak jarang ditemukan putusan-putusan yang dirasa janggal dan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat
dan diterima oleh pencari keadilan. Tidak mengherankan dalam praktik penegakan hukum yang terjadi acap kali dijumpai ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat dan para pencari keadilan terhadap kinerja peradilan yang dianggap tidak objektif, kurang menjaga integritas, dan bahkan kurang profesional. Peradilan yang berupa putusan hakim sering dianggap kontroversial, cenderung tidak dapat diterima oleh kalangan luas hukum, serta tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan dirasa keadilan dalam masyarakat hukum diharapkan dapat memberikan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya, namun keadilan seolah menjadi barang mahal yang jauh dari jangkauan masyarakat. Terima kasih. Sama-sama. Apakah narasumber ingin menanggapi jawaban dari Mbak Abriela Naura? Atau sudah cukup? Ya, sudah bisa diambil. Oke, sudah cukup. Bagaimana dengan penanya, Mbak Febrianti Avianita, apakah sudah cukup puas? Sudah, terima kasih. Oke, langsung saja kita ke penanya selanjutnya. Monggo, boleh raise hand terlebih dahulu. Ya, Mbak Laras Enggal, dipersilakan untuk on mic. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan saya Laras Enggal Hartono NIM 069. Di sini saya izin bertanya, apa sih dampaknya jika keadilan itu tidak ditegakkan? Terima kasih. Sama-sama. Monggo silakan Mbak Intan Sakina bisa langsung dijawab. Baik, mohon izin Mbak Moderator, apakah pertanyaan ini bisa langsung dilemparkan mungkin jadi teman-teman ada yang ingin menjawab? Oke, boleh banget. Monggo silakan teman-teman yang ingin membantu Mbak narasumber untuk menjawab. Ya, silakan Mbak Pungki Dwi Aprilia. Boleh on mic. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Pungki Dwi Aprilia Gata dengan NIM 078. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Laras ya. Apa dampak jika keadilan tidak ditegakkan? Tanpa adanya keadilan, pihak-pihak tertentu dapat bertindak sesuka hati. Tindakan kriminalitas dan korupsi akan semakin merajalela dan menjamur. Distribusi hak dan kewajiban tidak lagi seimbang. Yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin. Orang yang mungkin memiliki jabatan lebih tinggi, dia akan makmur, dia akan sejahtera. Tetapi orang-orang yang tidak memiliki jabatan akan semakin tertindas. Terima kasih. Oke, sama. Bagaimana Mbak Laras, apakah bisa diterima jawaban dari Mbak Pungki? Bisa diterima, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Penanya kelima, dipersilakan untuk raise hand. Ya, Mbak Radan Roro Afifa, boleh on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya tidak bisa on kamera karena kondisi saya yang kurang baik. Perkenalkan, nama saya Radan Roro Afifah Rahma Elvina, NIM 076. Izin bertanya mengenai sebagai generasi milenial, bagaimana caranya untuk menciptakan negara yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kepada Mbak Intan, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Raden Roro Afifah. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin menjawab dari pertanyaan Mbak Afifah ya. Sebagai generasi milenial, bagaimana nih caranya untuk menciptakan negara yang lebih adil lagi ke depannya? Untuk menciptakan negara yang lebih adil lagi ke depannya, kita sebagai generasi milenial harus menanamkan dan melakukan hal-hal seperti menghormati dan menghargai sesama sendiri. Mungkin sehingga pada nanti saatnya kita yang memimpin atau berpengaruh di negara kita. Kita merupakan generasi yang saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sehingga ke depannya kelima sila dari Pancasila tersebut, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dapat terlaksana dan berjalan dengan sebaik-baiknya.
Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin beropini menambahkan jawaban dari narasumber kita? Sepertinya sudah tidak ada. Apakah sudah menjawab pertanyaan Mbak Roro dari jawaban Mbak Intan tadi? Sudah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Penanya ke-6 saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, Mbak Pungki Dwi Aprilia, boleh on mic. Terima kasih atas waktunya. Saya Pungki Dwi Aprilia Gata dengan NIM 078. Di sini saya mau bertanya, mengapa aparat penegak hukum mengabaikan nilai keadilan dan moralitas sehingga membuat hukum menjadi inferior dan meragukan kehendak baik para pencari keadilan? Kan aparat kan sebenarnya kan penegak hukum ya, tetapi mereka tuh kenapa sih kok mengabaikan nilai-nilai keadilan itu? Terima kasih. Sama-sama. Wah, ini pertanyaannya kritis sekali ya. Monggo Mbak Pemateri, Mbak narasumber boleh langsung dijawab saja. Baik, terima kasih. Nah, izin menjawab, ya benar, pertanyaan sangat kritis sekali ya. Mohon izin menjawab. Jadi, mengapa sih aparat penegak hukum mengabaikan nilai keadilan dan moralitas sehingga membuat hukum menjadi inferior dan meragukan kehendak baik para pencari keadilan? Begitu. Mohon izin menjawab, jadi aparat penegak hukum yang belum memiliki integritas yang tinggi, belum bekerja secara profesional menurut kode etik aparat penegak hukum, dan belum memiliki moralitas dan kepribadian sehingga aparat yang konsisten dalam penegakan hukum seperti diharapkan oleh semua pihak. Selain itu, ketidaktegasan aparat penegak hukum itu untuk mengikuti prosedur hukum juga telah turut menyebabkan hukum yang memiliki status sosial tinggi. Misalnya nih, mereka yang memiliki akses terhadap hukum. Di lain pihak, hukum yang dijalani oleh aparat penegak yang tidak konsisten terhadap bahkan menindas masyarakat biasa yang tidak mempunyai akses terhadap hukum. Bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap hukum, keberadaan hukum bahkan menjadi begitu tegas dan cenderung diskriminatif. Seperti itu, Mbak Putri. Oke, mungkin ada yang ingin berargumen menanggapi dari jawaban Mbak Intan Sakinah. Dipersilakan untuk raise hand. Terima kasih Mbak Intan, jawabannya sudah cukup memuaskan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sepertinya tidak ada yang ingin beropini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Penanya ke-7 saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, kepada Mbak Raisa Ahmad saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Destia Nurfitriana, NIM 067. Di sini saya ingin menanyakan mengenai mengapa keadilan dinyatakan sebagai suatu aturan yang menciptakan suatu hubungan secara seimbang dan tidak membebankan salah satu manusia. Itu saja, terima kasih. Oke, sama-sama. Mbak Intan Sakinah boleh langsung dijawab pertanyaan dari Mbak Raisa Ahmad. Baik, mohon izin menjawab ya Mbak. Pertanyaannya tadi, mengapa sih keadilan dinyatakan sebagai suatu aturan yang menciptakan suatu hubungan secara seimbang dan tidak membebankan salah satu manusia? Jadi, keadilan itu merupakan suatu konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberi kepada seorang individu. Mengimplikasikan dan memberi kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat. Singkatnya seperti itu, Mbak. Mungkin ada yang mau beropini nih, Mbak Moderator. Oke, boleh banget. Mungkin ada yang beropini menambahkan jawaban dari narasumber kita. Boleh raise hand terlebih dahulu. Ya, Mbak Eka Citra dipersilakan untuk on mic. Baik, perkenalkan nama saya Eka Citra Wulandari, NIM 074. Jadi, mengapa sih keadilan dinyatakan sebagai suatu aturan yang menciptakan suatu hubungan secara seimbang? Menurut saya, keadilan adalah suatu nilai atau value untuk menciptakan suatu hubungan yang ideal
antara manusia dengan individual lainnya. Bukan sebagai individu, tetapi sebagai anggota masyarakat juga, sebagai bagian dari alam, bagian dari manusia lain. Ketika adanya keadilan, manusia akan sama-sama merasakan hak dan kebebasannya yang sesuai dengan presentasi dan membebaskan sesuai kewajibannya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kepada Mbak Raisa, apakah jawaban dari narasumber dan Mbak Eka Citra tadi sudah dapat diterima? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, boleh banget. Saya senter terlebih dahulu. Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Oke, untuk itu mungkin saya kembalikan ke narasumber, mungkin ingin memberikan kesimpulan sedikit gitu sebelum saya memberikan kesimpulan versi saya. Mohon diulang, Mbak Moderator, tadi koneksi saya. Oke, mungkin dari Mbak Intan Sakinah sebagai narasumber kita pada pagi hari ini ingin ingin menyampaikan pesan-pesan terakhir sebelum saya tutup ini diskusi pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Jadi dari pemaparan yang telah saya sampaikan, saya memberi kesimpulan nih bahwa makna dari sila yang kelima Pancasila itu menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Keadilan ini juga berlaku untuk seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing dari individu. Keadilan sosial juga memiliki arti yang penting, yaitu kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat daripada kepentingan pribadi. Selain itu, teman-teman, aturan dan juga hukum yang berlaku di Indonesia juga harus adil. Siapapun yang melanggar tanpa terkecuali akan diberikan sanksi berupa hukuman tanpa membeda-bedakan latar belakang orang tersebut. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita setelah sampai di penghujung acara, dan sesi tanya jawab juga sudah selesai, dan dari hasil diskusi kita tadi dapat saya simpulkan bahwa adil itu memiliki makna yang pertama, memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan, yang kedua, memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri, yang ketiga, menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, dan yang keempat adalah tidak berat sebelah atau seimbang. Dalam konsep keadilan, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, dan kita harus menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, sesuai dengan bunyi sila kelima dasar negara kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dengan mempraktikkan nilai keadilan, maka kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan indah akan tercipta dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak narasumber, Mbak Intan Sakinah, Mbak Intan Khofifatus Sakinah yang sangat cantik dan luar biasa ya teman-teman, dan seluruh peserta atas partisipasinya sehingga presentasi pada pagi hari ini itu bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Semoga ilmu baru yang kita peroleh pada diskusi pagi hari ini dapat menjadi manfaat untuk diri kita sendiri dan pastinya untuk orang-orang di sekitar kita. Mengingat kita semua adalah calon-calon guru, amin. Sehingga besar harapan saya dan kita semua agar ilmu-ilmu baru yang kita dapat itu dapat diamalkan kepada anak didik kita di kemudian hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya dalam bertutur kata. Saya Nabila Faizatus Syahrani selaku moderator dalam diskusi kita pada pertemuan kali ini menutup kegiatan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.